yang dimiliki oleh anak Adam adalah mengenal Allah. Ya. Ilam ketahuilah anna sa'adata kulli syai'in, bahwasanya kebahagiaan segala sesuatu, waladzatahu dan kelezatannya, warahatahu dan kenyamanannya, takunu bimuqtada tab'ihi, itu ada bimuqtada sesuai dengan tab'ihi, tabiatnya. Ya. Jadi yang namanya kebahagiaan, yang namanya kelezatan, yang namanya kenyamanan bergantung dari apa? Tabiat. Wa tab'u kulli syai'in, dan tabiat segala sesuatu, ya, ma khuliqa lahu, itu bergantung, ya, sifat yang diciptakan Allah untuknya. Faladzatul ain, maka kelezatan mata, fis suwaril hasanah, itu terdapat pada melihat gambar-gambar yang baik atau yang indah. Waladzatul udhuni, kelezatan telinga itu fil aswatit thayyibah, terdapat ketika mendengar suara-suara yang indah. Wa kadzalika sairul jawarihi, dan begitu pula seluruh anggota tubuh bihadhihi sifati, itu pun sama sifatnya dengan yang sebelumnya tadi. Jadi hadirin para santri, para jamaah, ya, kita mesti tahu, ya, setiap indera itu kesenangannya apa untuk mendapatkan itu kebahagiaan. Ya. Tapi ada tadinya, setiap kesenangan daripada indera itu hanya terbatas dari kesenangan yang fana. Ya. Dan kadarnya pun harus seimbang. Ya, kita bisa mendengarkan qasidah atau mendengarkan sholawat. Jikalau terlalu kencang, tidak indah. Jikalau terlalu pelan, tidak nikmat. Ya. Begitupun dalam hal kita makan. Ya. Kita makan, kita minum sesuatu. Jikalau kurang nikmat. Jikalau lebih, tidak nikmat. Makanya kesempurnaannya nikmat indera kita adalah ketika kita mengkonsumsinya dengan seimbang. Nah, berbeda dengan hati. Walazzatul qalbi khassah bima'rifatillahi subhanahu wa ta'ala, dan kelezatan hati secara khusus kapan dia merasakan kelezatan? Bima'rifatillah, dengan ia mengenal Allah. Li'annahu makhlukun laha, karena hati diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Ya. Nah, cuman begini, enggak Ustaz, orang sekarang diajak sholat gak bahagia, diajak ngaji gak bahagia, berarti kebahagiaan itu bukan mengenal Allah. Nah, ini keliru. Sekarang saya mau tanya, anak kecil apa orang dewasa, bahagianya beda apa sama? Anak-anak kecil diajak main bahagia, orang-orang dewasa belum tentu bahagia, karena kebahagiaan orang dewasa sudah berbeda dengan kebahagiaan anak kecil. Kata Imam Ghazali dalam kitab Mizanul Amal, anak kecil itu bahagianya dengan main. Anak kecil bahagia dengan apa? Main. Makanya kasih itu anak kecil mainan. Ya. Dan anak kecil mereka tidak berbahagia dengan punya jabatan. Enggak, mereka nggak bahagia. Lain dengan orang dewasa, bahagianya orang dewasa kalau dapat apa? Jabatan. Kalau punya kekuasaan, itu orang dewasa. Nah, jadi tiap-tiap tingkatan manusia memiliki kebiasaan yang beda-beda. Kullu ma lam ya'rifu ibnu Adam idza 'arafahu fariha bih, dan setiap apa yang sebelumnya belum diketahui oleh anak Adam, idza arafahu, kalau dia itu mengetahuinya, farihabihi, maka ia akan gembira. Nah ini ya. Jadi konsep kegembiraan itu ya biasanya ketika orang mendapatkan sesuatu yang baru. Sama kayak kita ngaji. Kita ngaji nih, tapi kita nggak mendapatkan sesuatu yang baru. Nah kurang begitu bahagia.
Tapi kalau kita dapat fawaid baru, dapat ilmu baru, muncul apa ya? Kebahagiaan. Mislu la'batis satranji, seperti apa kebahagiaan yang baru orang tahu? Seperti bermain catur. Ya. Idza arafaha, kalau orang bermain catur, dia baru main catur, farihabiha, dia akan merasakan kegembiraan. Kenapa? Karena belum pernah main catur, terus diajak main catur, terus merasakan kebahagiaannya, farihabiha. Ya. Kias apa yang lain juga bisa, mancing misalnya gitu. Diajak temennya mancing, yuk mancing. Awalnya belum tahu mancing enak apa enggak sih, pasti nyobain mancing, dapat ikan, girang hatinya. Nah itu. Walau nuhiya anha, sekiranya dilarang seseorang dari main catur tadi, lam yatrukha, dia nggak bakal meninggalkan main catur itu. Wala yabqalahu anha sabrun, bahkan orang tersebut tidak memiliki kesabaran untuk tidak menahan main catur. Ya bawaannya pengen main aja tuh. Nah ya, kalau orang Betawi bilang masih giro namanya, masih apa? Masih giro. Ya lagi seneng-senengnya tuh. Ya. Wa kadzalika idza waqa'a fi ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala, itu juga apabila seseorang ya telah sampai kepada ma'rifatullah, fariha biha, dia akan senang tuh ya. Dia akan gembira dengan ma'rifat itu. Walam yasbir anil musyahadah, dan dia tidak sabar untuk segera menyaksikan Allah. Li'anna ladzatal qalbi ma'rifatu, karena kelezatan yang dimiliki oleh hati adalah ma'rifat. Wa kullama kanatil ma'rifah akbar, tiap kali ma'rifatnya semakin besar, kanatil ladzatu akbar, maka kelezatannya pula semakin besar. Walidzalika fa innal insana idza arafa al-wazira fariha, karena sesungguhnya manusia apabila ia mengenal seorang menteri, seorang pejabat, fariha, dia akan girang. Walau arafal malika, kalau seandainya dia kenal raja, lakana a'zam faraha, maka ia akan lebih besar lagi kegirangannya, kegembiraannya. Itu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ini kita manusia punya standar kebahagiaan yang beda-beda. Anak kecil standarnya main, orang dewasa standarnya tadi dapat kekuasaan. Ya. Nah ini teman-teman juga sama nih. Antum-antum yang dari SMP nih, kalau zaman saya dulu ya, ketika kita seragamnya putih hijau madrasah, naik ke MTS, apa seragamnya? Putih biru. Itu putih biru nggak mau dicopot itu celananya. Kenapa? Ada perasaan yang seneng gitu. Wah, anda udah jadi anak SMP nih, kemana-mana pakai celana biru panjang, MTS dulu gitu soalnya. Nah ketika SMA ganti apa tuh? Ganti celana jadi apa? Abu-abu. Nggak dicopot itu, biar orang tahu nih udah SMA ini. Begitu. Itu girangnya masya Allah luar biasa. Ya, bertingkat-tingkat. Ya. Yang tadinya mungkin demen main game, demen main PS, makin gede udah nggak demen main gituan. Sama kita masih kecil diajak ke time zone kan, ada time zone di sini. Nggak ada time zone ini ya. Di Jakarta ada time zone tuh yang main kuda-kudaan. Ya. Dulu masih kecil mah girang, cuman masukin koin begini-gini doang tuh. Girang tuh. Sekarang coba yang udah gede gini, kayak Fayat gitu dikasih main kuda-kudaan Fayat, girang nggak? Kagak girang, karena udah emang beda gitu. Makin tua makin beda kebahagiaan orang gitu. Ya. Nah sampailah kita kepada puncak kebahagiaan ketika kita sudah ngaji. Beda orang ngaji bahagianya sama orang yang kagak ngaji. Apa kebahagiaan orang yang ngaji? Nemu ilmu, nemu fawaid di kitab, girangnya luar biasa. Ya. Nah beda sama yang nggak ngaji. Kalau nggak ngaji disuruh ngaji gitu, nemu ilmu bodoh amat gitu. Yang penting nasi ulam sama nasi uduk ntar habis ngaji. Ini jadi kayak kita pakai nasi ini nggak jadi ya? Katanya saat Kevin kemarin kita hataman pakai nasi kebuli katanya gitu. Ya. Oh nggak jadi ya, saat parah nggak jadi ya. Kalau nggak kebuli ntar kita bully dia. Ya. Jadi begitu. Jadi jangan samain kebahagiaan ustadz dengan kebahagiaan pemain bola. Betul gak? Kebahagiaan ustadz yang ngaji, ya belajar gitu.
Maka ada salah satu ulama namanya Imam Qadhi Iyad, pengarang kitab apa? Asy-Syifa. Jadi kalau antum semua pengen mengenal Nabi, pengen kenal hak-haknya Nabi, baca kitab namanya apa? Asy-Syifa. Ini kitab bagus, silakan dicari. Asy-Syifa Bita'rif Hukukil Mustafa. Tuh, Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa ini. Ini yang ngarang siapa namanya? Al-Imam Qadhi Iyad. Imam Qadhi Iyad ulama. Ulama itu kesenangannya duduk karo kitab, duduk ngaji. Saking senangnya Imam Qadhi Iyad dengan baca kitab, suatu hari Imam Qadhi Iyad ke rumah temennya. Ya, kalau bedakan ya, orang alim, ulama sama orang biasa. Kalau orang biasa ke rumah temen yang dicari makanan, yang dicari kopi. Tapi kalau ulama enggak, yang dicari apa? Kitab apa yang bagus, begitu. Dilihat ada kitab bagus, wah, diambil, dibaca. Punya temennya, wah bagus nih, Anda pinjam ya, dipinjam sama Qadhi Iyad, dibawa pulang ke rumah, dibaca sama Qadhi Iyad sepanjang malam. Bininya manggil-manggil, istrinya manggil, Qadhi Iyad nggak bergeming, tetap baca kitab. Karena kesel istrinya, Qadhi Iyad semalaman baca kitab, bininya nggak dicolek. Pagi-pagi habis subuh, itu Qadhi Iyad sholat ke masjid, itu kitab dibakar sama istrinya. Tapi Qadhi Iyad sudah menghatamkan kitab itu semalaman karena sepanjang malam dibaca. Ketika pulang kaget Qadhi Iyad, kitab temennya udah apa? Udah dibakar angus. Waduh, di kitab orang. Tapi yang subhanallah, zaman dulu kan nggak zaman kayak kita. Itu kitabnya temennya ditulis ulang sama Qadhi Iyad dari awal sampai akhir. Karena ketika baca semalaman langsung langsung apa? Jangan heran Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibnya, beliau kalau baca tulisan, habis baca ini ditutup ini. Kenapa? Jangan sampai ngelihat ini, kalau ngelihat langsung apa? Sekali ngelihat nazratan wahidah. Kalau kita udah 1000 kali lihat kagak hafal-hafal juga. Udah dinyanyiin kagak hafal-hafal juga tuh. Nah, ya, jelas. Nah, jadi kebahagiaan ulama baca kitab gitu. Kebahagiaan para aulia ya zikir, ya sholawat, ya qiyamul lail. Makanya kata ulama, kalau bukan karena qiyamul lail, saya udah nggak betah di dunia. Subhanallah. Ini ungkapan keluar dari lisan orang yang sudah cinta sama Allah, sudah ma'rifatullah. Kalau bukan karena apa? Qiyamul lail, saya udah nggak betah di dunia. Cuman alhamdulillah masih ada apa tuh? Qiyamul lail tuh. Bagi para aulia, para sholihin, datangnya waktu pagi itu ibaratnya apa tuh? Ibarat perceraian dengan kekasihnya. Artinya apa? Ketika masuk waktu pagi, udah nggak waktu malam lagi, mereka sedih. Kenapa? Karena di waktu malam itu mereka bisa berduaan dengan Allah. Nah, sebagaimana tadi kata Imam Ghazali, kalau ada orang kenal menteri girang, kenal pejabat girang, bahkan kadang minta foto. Contoh misalnya, kalau Jawa Barat siapa gubernur di sini? Jawa Barat gubernur siapa? Deddy Cahyadi ya. Kalau Jawa Tengah, Deddy Corbuzier. Nih ada orang ketemu gubernur Deddy Cahyadi, difoto, bener gak? Tolong dong fotoin. Begitu bangganya, begitu girangnya, dia diundang sama Deddy Cahyadi. Itu baru kelas gubernur. Bagaimana kalau yang undang presiden? Makin girang nggak? Sama. Kita ngimpi ulama aja yang girang banget. Ya Allah guru, saya ngimpi Syekh Fulan, saya ngimpi Habib Fulan, saya ngimpi ulama Fulan, girang luar biasa. Bagaimana kita ngimpi Rasulullah? Sallallahu alaihi Muhammad. Walaysa mawjudun asyrafa minallahi ta'ala, dan tidak ada di alam semesta ini ya yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala tuh. Ya,
Makanya ngimpi dalam kitab Tafsirul Ahlam Imam Ibnu Sirin ya, itu menyebutkan ada satu pasal tentang bab ru'yatullah, bab tentang bermimpi melihat Allah ya. Jadi ada satu bab khusus namanya apa? Bab melihat Allah. Nah ternyata mimpi berjumpa dengan Allah telah dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dalam satu kitab saya pernah baca, Imam Ahmad pernah bermimpi berjumpa dengan Allah, tapi jangan ditanya bagaimana Allahnya ya. Kemudian Imam Ahmad bertanya, ya Allah, apa ibadah yang paling afdol yang dikerjakan umat Nabi Muhammad ya. Apa kata Allah? Yang paling afdol yang dikerjakan umat Nabi Muhammad adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Ditanya lagi sama beliau, ya, bifahmin au bi ghairi fahmin. Apa kata Allah? Bifahmin au bi ghairi fahmin. Mau faham ke? Mau enggak faham ke? Baca Quran adalah ibadah paling afdol untuk umat Nabi Muhammad. Sampai ada satu hadis, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Itu ya. Antum-antum yang nggak bisa jadi keluarga Nabi, karena keluarga Nabi kan nasab, keluarga Nabi kan darah, betul? Darahnya darah khusus dari Quraisy. Kalau antum nggak bisa jadi keluarga Nabi, maka antum bisa jadi keluarganya Allah. Ya, namanya ahlullah wa khassatuh. Cuma jadi keluarga Allah di sini syaratnya berat, bukan hanya sekedar hafal. Makanya Al-Imam Nawawi menulis kitab namanya apa? At-Tibyan fi Adab Hamalatil. Apa hamalatil Quran? Bukan hufadzil Quran. Kenapa bukan hufadzil Quran? Karena hufaz bas yahfaz, mereka hanya menghafal. Tapi kalau hamalah, asal katanya hamil, mereka bawa itu Al-Quran sebagai amanah dari Allah. Akhlaquhu akhlaqul Quran, kalamuhu kalamul Quran, ilmuhu ilmul Quran. Itu hamalah tuh ya. Makanya nggak sembarangan orang bisa bergelar hamalatul Quran, itu di atasnya hafiz itu. Jadi kalau orang sudah hafiz Quran, sudah menjadi hufadzul Quran, step selanjutnya i'mal ma fil Quran, amalkan isi Quran, satakunu hamalatul Quran. Nanti kita jadi apa tuh? Pembawa Al-Quran tuh ya. Nah itu ya, jelas. Nah jadi kalau kita nggak bisa menjadi keluarga Nabi, ya jadi keluarganya Allah. Bagaimana kalau jadi keluarganya Allah? Oh dahsyat ya. Ini kalau di sekolah, di pesantren, contoh di sekolah lah, ada anak orang kaya, itu anak disakitin namanya orang, digebukin, dipukulin sampai berdarah-darah, bapaknya datang nggak ke sekolah? Kenapa? Dibelain sama bapaknya. Kenapa? Keluarganya ini. Begitupun para aulia, para solihin, para ahli Quran, kalau yang nyakitin mereka, maka yang belain siapa? Allah. Cuman syaratnya tadi amalkan isi Al-Quran. Lianna syarafa kulli mawjudin bihi wa minhu, karena kemuliaan segala sesuatu bersumber dari Allah dan dengan sebab Allah. Tuh. Ya. Makanya ada salah satu, saya barusan nggak sengaja nonton video Habib Umar gitu. Habib Umar ngeluarin statement cakep banget begini. Mau jadi orang mulia, mau jadi orang mulia, mau diangkat derajat sama Allah, maafkan kesalahan orang, walaupun orang itu menzalimi kita. Jadi kalau kita pengen naik makom kita, orang zalimin kita, maafkan dia, gak usah kita balas. Tuh. Berapa banyak kita menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati sama orang lain, dan kita nggak maafkan, walaupun sudah Lebaran, walaupun sudah Syawal, walaupun sudah Idul Fitri, belum dimaafkan tuh. Maka maafkanlah kesalahan orang, ya. Maka Allah angkat derajat kita. Wa kullu ajaibil alami atharu sun'atihi, dan setiap keajaiban alam semesta itu merupakan pengaruh ya daripada ciptaan Allah tuh.
adalah teman asar tanda-tanda ciptaan Allah. Fala ma'rifata a'azzu min ma'rifati, maka tidak ada pengetahuan yang lebih mulia daripada pengetahuan Allah. Ya, orang bisa saja bilang saya kenal ya presiden, saya kenal pejabat, tapi nggak ada yang lebih mulia daripada mengenal Allah. Wala ladzata a'zam, dan tidak ada kelezatan yang lebih besar min ladzati ma'rifati, daripada kelezatan ma'rifatullah. Ya. Makanya ada salah seorang di zaman Nabiullah Isa alaihissalam, ini zaman Nabi Isa. Dikisahkan kalau nggak salah dalam kitab Mukasyfatul Qulub ya, karangan Imam Ghazali. Ada orang dia minta sama Nabi Isa, ya Isa tolong doakan saya agar saya bisa cinta kepada Allah, walaupun sedikit ya Isa, walaupun sedikit. Nabi Isa doakan, ya Allah berikanlah hamba ini sedikit daripada cintamu. Allah kabul doanya. Keesokan harinya itu orang yang didoakan nggak pernah muncul di masyarakat lagi, hilang dari peredaran. Setelah berhari-hari, berminggu-minggu, dia didapatkan sedang bermunajat di atas gunung. Lagi munajat di mana? Di gunung. Nggak lagi kerja, nggak lagi nyari duit, nggak lagi ngapa-ngapain, udah fokus ibadah. Kenapa? Baru merasakan sedikit daripada cinta kepada Allah. Dikit doang. Ya. Dikit udah begitu lupa sama dunia, bagaimana cintanya banyak ya. Sama kayak kita kan kalau sibuk dengan cinta kan kadang-kadang kerjaan tinggal, apapun tinggal demi yang dicintai. Begitupun orang kalau sudah cinta sama Allah, segalanya ditinggal, dan itu nikmat ya. Duduk depan laptop sambil nulis, sambil baca kitab, itu buat saya nikmat banget. Kalah melebihi nikmatnya mungkin kita ke Bali misalnya gitu, kita ke Jogja, kemanapun tempat orang yang senang-senang rekreasi, kalah sampai duduk depan laptop sambil nulis baca kitab. Itu nikmat ya. Makanya buat bahagia nggak usah jauh-jauh ya. Kalau kata Nabi, at-taqwa hahuna. Kalau kata guru saya, as-sa'adah hahuna ya. Kebahagiaan di mana? Di sini. Karena kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi kebahagiaan muncul dari dalam ya. Kalau kebahagiaan datang dari luar nih, contoh ya, ada Ustadz Samsul, ada Ustadz Parel nih, ada Ustadz siapa lagi, Ustadz Rojul, bertiga lagi ngumpul bareng-bareng jalan ke pantai Parangtritis. Berapa jam dari sini pantai Parangtritis? 3 jam. Mungkin kurang jauh lah, kita jalan lebih jauh lagi ke Bali misalnya, yang lebih indah katanya begitu, walaupun saya belum pernah ya. Ketika berangkat ke pantai bertiga nih, Ustadz Kevin di WA sama istrinya yang pulang ya. Tiba-tiba Ustadz Kevin cemas, khawatir. Ustadz Parel karena masih jomblo fisabilillah. Ustadz Rojul udah nikah belum Ustadz? Udah, oh udah iya. Ustadz Rojul udah nikah, tapi bininya nggak WA, nggak, bininya nggak WA. Tenang nggak nih berdua? Tenang, yang nggak tenang siapa? Ustadz Kevin, kenapa? Bininya WA, bang pulang bang sekarang bang, begini. Padahal di tempat yang sama, di pantai yang sama, melihat sunset bersama-sama, tapi yang bahagia cuma 2 orang, yang satunya enggak. Berarti bahagia muncul dari luar atau dari dalam? Jadi nggak usah kita nyari jauh-jauh kebahagiaan, keluar-luar nggak usah ya. Cukup syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Untuk jalani hidup ini, menjadikan yang terbaik, begitu kata Abang Rian Demasi. Jadi nggak usah kita jauh-jauh, udah yang ada aja udah. Nih dapat teh, alhamdulillah masih dapat teh, syukurin, nikmatin ya. Nggak usah jauh-jauh kita mencari yang nggak ada sama diri kita, cukup yang ada itu. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kita syukur, ntar kita ditambah sama Allah. Walaisa mandharun ahsana min mandhari hadratihi, dan tidak ada pemandangan
ahsana yang lebih indah min mandhari hadratihi daripada memandang kebesaran Allah, ya. Wa kullu ladzati syahawati dunya, dan setiap kelezatan-kelezatan daripada syahwat-syahwat dunia muta'alliqatun bin nafsi, itu berhubungan dengan diri kita, dengan raga kita, ya. Jadi syahwat dunia itu pasti berhubungan sama raga, sama badan kita, ya, nggak berhubungan sama hati, ya. Apapun itu. Wa yatabtulu bil maut, dan ya, kelezatan syahwat dunia itu bisa menjadi hilang, lenyap bil mauti, dengan sebab adanya kematian. Jadi senikmat-nikmatnya orang punya harta, meninggal hilang nggak? Hilang, ya. Orang korupsi itu berapa itu? Sekian M, misal 100 M, itu belum tentu habis dimakan sepanjang umur dia, ya. Dimakan tiap hari nih, misalnya sehari 1 juta, belum tentu habis sampai dia meninggal. Kenapa orang mencari duit banyak-banyak, padahal bahagia itu yang penting cukup. Karena itulah dorongan syahwat. Alhaakumul hatta zurtumul, alhaakum, telah melalaikan kalian at-takasur, mengumpulkan harta, hatta zurtumul maqabir, sampai tidak sadar kalian sudah masuk ke dalam liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, entar dia baru tahu. Summa kalla saufa ta'lamun, ya. Makanya nikmat gitu ya, nih alhamdulillah, ini mudah-mudahan nih malam bisa hatam ini kitabnya, ya. Tidak ada kebahagiaan seorang santri melainkan hataman kitab ame kalimat wallahu a'lam, itu yang paling bahagia. Santri ngantuk gini-gini gitu, gurunya bilang wallahu a'lam bisawab, bangun melek. Saya pernah ngaji 10 menit pada ngantuk semua begini semua. Biar nggak ngantuk saya bilang wallahu a'lam bisawab, seger semua, ayo kita ngaji lagi. Ngaji lagi. Nah, waladzatu ma'rifatir rububiyyati muta'alliqatun bil qalbi, dan kelezatan mengenal Allah muta'alliqatun bil qalbi, itu hubungannya dengan hati, lain dengan kelezatan syahwat, hubungannya dengan diri, dengan jiwa, dengan badan, yang mana kalau mati selesai. Adapun kalau yang berhubungan dengan hati, fala tabtulu bil maut, maka dia tidak akan lenyap dengan sebab adanya kematian. Li'annal qalba, karena hati, la yahliku bil maut, tidak akan binasa, rusak dengan sebab adanya kematian. Bal takunu ladzatuhu aktsara, bahkan menjadi kelezatan itu lebih banyak, wa dawuhu akbara, dan cahayanya lebih besar tuh. Li'annahu kharaja minadh-dhulmati ila ad-daw, karena orang tersebut telah keluar daripada kegelapan menuju cahaya. Ya, nikmat ya. Dari gelap menuju cahaya, nikmat. Kemarin belum beberapa hari, mungkin tadi juga mati lampu ya. Itu mati lampu, dari bener mati lampu. Kan gelap tuh, wah gelap. Bentaran nyala. Gelap lagi. Agak lama tuh, barangkali 10 menit kali ya. Dan ketika muncul cahaya, girang hati kita. Ternyata mau girang itu, kunci girang nih, kunci bahagia. Kunci bahagia. Apa kunci bahagia? Adalah merasakan sengsara. Kunci bahagia adalah apa? Merasakan sengsara. Jadi kalau orang mau ngerasain bahagia, sengsara dulu, capek dulu, nggak enak dulu, baru bahagia. Sama enak nih, orang enaknya minum air dingin kapan sih? Indal atosh, ketika apa? Haus. Enaknya makan kapan sih? Ketika lapar. Makanya kalau kata guru saya, khairul idam alju, ya. Khairul idam alju, sebaik-baik lauk apa tuh? Lapar. Kalau udah lapar makan apa aja enak. Nasi doang pakai capcay enak banget. Dikasih sate, masak Farel, alhamdulillah.
tuh? Sate apa itu namanya tuh? Hah? Sate? Oh beda, sate kayak sate sapi ya. Tuh, soalnya kotak-kotak dia. Jadi makan tuh enak kalau apa? Kalau lapar. Kalau nggak lapar mah nggak enak. Ya. Baginda Rasul suatu hari datang ke rumah istrinya bawa temannya, sahabatnya. Namanya Jabir bin Abdullah. Namanya siapa? Sayyidina Jabir ketika datang ke rumah Rasulullah dihidangkan sama Rasul makanan. Cuman Rasul tanya sama istrinya, "Ya Aisyah, hal indaki ta'am?" Wahai istriku, apakah ada makanan? Kata Sayyidah Aisyah, "La illa ya, kecuali apa? Al-khal wal khubus." Tidak ada makanan kecuali cuka sama apa tuh? Roti. Rasul, nih suami yang luar biasa, teladan kita. Girangin hati istrinya dengan kalimat yang luar biasa. Apa kata Rasulullah? Khairul idam al-khol. Yang ngomong khair di siapa sini? Rasulullah yang ngomong khair, baginda Rasul, nggak pernah dusta, Rasul nggak pernah bohong. Khairul idam al-khol, sebaik-baik lauk adalah cuka. Sayyidah Aisyah dalam hatinya bangga digira. Kenapa? Walaupun cuma cuka, aneh telah menghidangkan sesuatu yang paling baik buat Rasulullah. Bahkan diteruskan dalam riwayat yang lain, ya, dan cuka adalah makanannya para nabi dan rasul. Gede hati apa tuh? Istrinya. Lalu kemudian setelah itu baginda Rasul makan dengan apa tuh? Dengan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Habis makan roti pakai cuka dicocolin, enak-enak aja tuh. Kalau kita gimana? Coba-coba makan pakai cuka, enak kan? Setelah keesokan harinya Sayyidina Jabir yang tadi ke rumah Rasul kedatangan tamu. Tamunya juga dikasih apa tuh? Cuka sama roti. Dikasih cuka sama roti. Besok lagi main tamunya dikasih cuka sama roti. Besok main lagi dikasih cuka sama roti. Sampai 3 kali temannya nanya, "Jabir, ente kok kalau aneh main kemari kok ente selalu kasih cuka?" Apa alasannya? Sami'tu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan, ente jangan salah. Ini aneh kasih ente, ini adalah makanan sebaik-baiknya makanan, dan ini adalah makanan para nabi dan rasul. Artinya apa? Hanya dengan cuka, dengan apa tuh? Roti, girang Jabir bin Abdullah. Kenapa? Karena yang ngasih arahan buat makan itu siapa tuh? Rasulullah. Jadi segala sesuatu kalau itu dari nabi, ahsan kita jadikan satu kegembiraan buat kita. Nah, ya. Kemudian faslun an-nafsu mukhtasaratun minal alam. Fasal selanjutnya bahwasanya diri kita, jiwa kita, badan kita merupakan mukhtasarah, merupakan ya maket, merupakan miniatur dari alam semesta ya. Kita pernah keliling mungkin tempat-tempat rekreasi atau Masjid Istiqlal lah di sini, pernah ya ke Masjid Istiqlal ya? Belum pernah? Oh nanti dah kita ajak ya. Pokoknya kalau berangkat ke Jakarta, guru saya di Masjid Istiqlal, nanti kita jemput tuh rombongan tuh. Nih Istiqlalnya gede, luar biasa gede Masjid Istiqlal. Ya. Ini kan masjid aslinya, masjid asli. Dia biasanya punya apa tuh? Punya maket. Apa maket? Yaitu miniatur, kecil gambarnya begini tuh. Jadi orang kalau mau tahu gimana gedenya Istiqlal nggak perlu naik drone, nggak perlu, cukup lihat gambar kecilnya, namanya maket. Namanya apa? Mini. Ya. Kalau bahasa Imam Ghazali mukhtasarah. Nah ini ternyata ya teman-teman semua. Kata Imam Ghazali, wa'lam anna nafsa ibni adam mukhtasarah minal alam. Ketahuilah bahwasanya diri manusia, diri anak Adam itu adalah miniatur alam semesta. Jadi ada istilah makrokosmos dengan apa? Mikrokosmos. Apa sih makrokosmos? Makrokosmos itu adalah alam semesta yang besar. Terdiri dari matahari, terdiri dari bulan, bintang, planet dan semuanya. Itu namanya makrokosmos. Antum bisa bayangkan betapa gedenya alam semesta. Tapi untuk melihat alam semesta nggak usah jauh-jauh. Karena ada yang namanya mikrokosmos. Siapa itu mikrokosmos? Diri kita sendiri. Ya.
Jadi kalau melihat alam semesta, lihat aja diri kita, karena diri kita dibikin Allah persis, ya, persis alam semesta. Bahkan nih kata guru saya, manusia ame alam semesta gedean siapa? Manusia sama alam semesta gedean siapa? Kalau menurut pandangan kita gedean apa? Alam semesta. Tapi ternyata lebih gede manusia. Gunung yang antum anggap gede, gunung yang begitu gede, gunung apa nih? Merbabu ame Merapi. Itu gedenya luar biasa, masih kalah sama manusia gedenya. Bahkan alam semesta, ya Milky Way, apa namanya? Bima Sakti, semua itu kalah besarnya sama manusia. Loh kok begitu Ustaz? Iya, kata guru saya, gunung dititipkan makrifat, dititipkan Quran, nggak sanggup. Nggak sanggup. Bahkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku titipkan ma'rifatku di alam semesta nggak sanggup menampung ma'rifat Allah. Tapi aku tampung di dalam hati anak Adam, muat. Paham? Makrifat ditampung di alam semesta nggak bisa nanggung, nggak muat. Tapi hati manusia diisi makrifat, muat. Berarti saya mau tanya, kapasitasnya gedean siapa? Diri sendiri. Ini makanya nih hargai diri kita. Ya. Sayangin nih jiwa kita, hati kita ini lebih besar dari alam semesta. Wa fiha min kulli suratin fil alam atharun minhu, ya, dan di dalam dirinya, di dalam diri anak Adam, min kulli suratin, ya, fil alami, di alam semesta itu terdapat asarun, terdapat jejak-jejak, ya, dari setiap bentuk dari alam semesta. Lianna hadhil idham, karena sungguh tulang ini kal jibali. Nah, Imam Ghazali bilang, ente mau lihat gunung, lihat tulang ente. Gunung, tulang seperti apa? Gunung. Tulang seperti gunung. Apanya? Kuatnya tuh. Ya. Bagaimana nggak kuat? Orang kalau latihan silat tuh diajarin ilmu apa tuh? Pernah pesan. Dulu saya waktu belajar sempat saya ngajar silat itu, kita kalau dipukul tangan kita tahan napas, itu sampai besi bisa patah. Pohon tebu kan keras tuh, tebu patah, besi bisa patah. Kenapa? Ini keras. Itu kayak apa tuh? Kaljibal, seperti gunung. Walahmahu, dan dagingnya manusia katurob, dagingnya seperti apa? Tanah. Wa sya'rahu kan nabat, tuh. Bulu dan rambutnya seperti apa? Tumbuhan, ya. Makanya bulu kalau kita potong numbuh gak? Numbuh lagi, ya. Bahkan kumis nih yang masih belum kupak nih, kan banyak yang belum kupak sih, ya. Kalau kumisnya dipotong ntar makin panjang tuh, ya. Tapi yang aneh, yang heran, kalau bulu kumis kita potong pendek terus kemudian kita biarkan panjang, bahkan kalau kita nggak potong bisa nutupin apa tuh? Jenggot. Kalau kita biarkan panjang, kalau kita nggak potong bisa nutupin dada. Tapi yang aneh, alis kita nggak pernah potong, tapi kagak nutupin mata, ya. Kan repot kita kalau jalan naik motor gitu, alis kita turun ke bawah kita begini gitu. Bentar ya gitu. Karena alisnya kepanjangan tuh, ya. Perempuan juga sama, ya. Dia punya bulu hidung, nggak pernah bulu hidungnya offset. Kalau laki wajar, namanya laki, hormonnya beda itu. Kadang-kadang bulu hidungnya nyambung sama kumis. Ya. Kok bisa seperti itu? Ya tadi, karena itu ibarat tumbuhan. Tumbuhan ada yang numbuh segitu-gitu aja, ada yang numbuhnya cepat, ada yang numbuhnya lama. Kayak batang bambu. Nih batang bambu, tahu bambu? Bambu, ada orang miara bambu, nanam bambu. Itu pohon bambu setahun ditanam kagak panjang-panjang, 2 tahun ditanam kagak panjang-panjang, sampai 5 tahun baru tuh pohon bambu panjang, baru tinggi pohon bambu, ya.
Apa pelajarannya? Ternyata pohon bambu selama 5 tahun dia nggak ninggiin, tapi dia masuk kemana tuh? Ke dalam tanah. Dia memperkuat akarnya. Selama 5 tahun dia nggak tinggi karena dia sedang memperkuatkan, mempersiap akarnya. Agar kenapa? Agar nanti jikalau menjulang tinggi, itu bambu nggak bakal tumbang. Paham maksudnya? Itulah santri. Dia dikeremin sama gurunya setahun, 2 tahun, 3 tahun belajar di pondok, kok nggak jadi ustadz juga ya? Ada tuh artis baru hijrah langsung jadi apa? Ustadz. Ada tuh mu'alaf baru jadi Islam langsung jadi apa? Ustadz. Lah kita nyantri udah 6 tahun kagak nongol-nongol. Bukan gak nongol, antum sedang dibikinin apa? Pondasi. Sedang ditanam apanya? Akar. Nanti ketika sudah muncul, sudah akar sudah kuat, akan muncul sendiri dan gak mudah rontok, gak mudah jatuh. Kenapa? Akarnya kuat. Kan banyak orang-orang yang ngajar baru setahun ngajar berhenti. Bener gak? Cobain nih anak-anak yang baru nyantren, yang masih labil, ya, suruh dakwah di pedusunan, bukan dakwah, didakwahin malah tuh. Ustadz kok subuh kesiangan mulu katanya gitu. Ustadz kok pacaran? Nah, karena emang belum siap, akar ente belum dalam. Makanya untuk jadi pengurus bukan hanya modal kumis panjang sama jenggot panjang, bukan hanya modal tua, bukan, tapi modal kesiapan akar. Kadang ada orang masih muda karena emang akarnya sudah dalam, diangkat sama Allah, masih muda. Ya, jadi bukan masalahnya ya tingginya seberapa, bukan. Nah, itulah dikatakan dalam Al-Qur'an yang namanya syajaratun thayyibatun asluha sabitun wa far'uha fis sama. Yang namanya pohon yang baik itu akarnya menetap di bumi, wa far'uha fis sama, dan ujung cabangnya menjulang sampai langit. Itu pesan saya buat para santri, jangan buru-buru, jangan istijal. Ya. Tunggu kata guru, ya udah kita ngajar, baru ngajar. Jangan nanya sama guru saya kapan ngajarnya ya. Jangan. Ya. Karena banyak orang ya itu diharamkan sesuatu lantaran terburu-buru. Ada orang punya bapak orang kaya yang kalau seandainya nurunin warisan sampai 7 turunan, bapaknya dibunuh, dapat gak warisan? Kenapa? Terburu-buru, istijal ya. Makanya saya bilang mantum semua, kalau antum mau jadi santri yang benar, jangan dulu keluar dari pondok sebelum izin dan perintah dari guru. Gitu. Kebanyakan orang kadang-kadang pengennya dia, maunya dia, akhirnya apa? Berantakan urusannya. Ya, saya masih ingat, saya dari umur 19 tahun udah ngajar. Ada yang 19 tahun sini. Saya nggak mau ngajar, saya lagi senang-senang ngaji, kata guru saya, ngajar. Sami'na atau gitu. Ketika disuruh ngajar sama guru, ya udah sami'na. Apa yang saya ajarin guru, yang ente yakin, yang ente paham, udah itu ajarin. Yang banyak yang kita belum yakin, yang banyak kita belum paham, tapi karena itu perintah guru, sami'na wa ta'na gitu. Tapi banyak orang yang nggak ada perintah guru, jangan sekali-kali kita tasodur, ya, maju untuk mengambil amanah itu. Wa ra'sahu kasamai, kepalanya kayak langit. Ya, saya mau tanya, langit luas gak? Kepala kita pun luas. Apanya? Isinya tuh. Wa hawasahu misrul kawakib, dan indranya seperti bintang-bintang planet. Wa tafsiru dzalika tawil, dan kalau dirinciin ntar panjang banget ini ya. Intinya apa? Intinya badan kita ini adalah miniatur alam semesta. Wa aidon, dan begitu juga fa inna fi batinihi sunnah al alam, sungguh di dalam diri manusia terdapat sunnah al alam, para tukang-tukang. Nah ini dia nih ya. Jadi kalau ente mau lihat di dunia ini kan ada tukang ya, tahu tukang kuli-kuli ya. Di badan kita juga ada apanya? Ada kulinya, ada tukangnya. Li'annal quwwata fil ma'idati kat-tabakhi ya. Karena kekuatan yang terdapat di lambung nih, di lambung kita itu kayak chef, kayak tukang masak. Nih, lambung kita itu master chef nih. Soalnya apa? Apa aja masuk di sini diolah sama dia. Ya, masuk nasi diolah jadi energi tuh. Diolah jadi gula
diolah jadi vitamin. Siapa yang ngolah tuh? Master chef. Siapa master chefnya? Lambung. Tuh lambung. Jadi kalau kita mau lihat profesi, di badan kita juga ada profesi. Profesi apa tuh tadi? Profesi chef, tukang masak. Wallati fil kabid, adapun yang berada di dalam ya kabid ya adalah al khabbas, adalah ya si tukang roti tuh yang ada dalam kabid. Kabid itu liver. Ada khabbas, tukang roti tuh ya. Wallati fil am'ai kal qasar, yang ada di dalam usus kita itu seperti kal qasar, tukang pintal ya. Wallati tubayyidul laban wa tuhammirud dama kasabbaq, dan yang apa, yang memutihkan susu, yang memerahkan darah itu seperti tukang cat ya. Kan darah asalnya kan dari makanan, nutrisari makanan diolah menjadi darah. Nah yang warnain siapa? Namanya sobbak, si tukang cat tadi tuh. Wa syarhu dzalika yatul, penjelasannya pun panjang. Intinya semua profesi kalau kita mau detilkan, di badan kita inilah profesi. Kemarin kita bahas ya, jantung apa hati apa hati? Raja tuh. Syahwat apa syahwat? Bupati atau wali kota. Godop apa godop? Polisi itu lengkap, ini kota udah ini gitu ya. Wal maksudu, dan maksudnya, nah apa maksudnya sih daripada pembahasan ini? Anta alama, engkau mesti tahu kam fi batinika, berapa banyak di dalam batinmu, min awalima mukhtalifatin kulluhum mashghuluna bi khidmatik ya. Berapa banyak di dalam batinmu alam-alam yang berbeda-beda. Kulluhum, yang semuanya masyghuluna bi khidmati ya. Semuanya sibuk melayani Anda wahai manusia. Nih, kan ada di dulu sumber alam semesta, pusat poros alam semesta. Menurut antum semua, bumi atau matahari? Matahari ya. Kalau menurut pelajaran apa tuh? Semua nih mengelilingi apa ya? Matahari. Sebenarnya enggak. Sebenarnya ya, yang menjadi inti dari alam semesta adalah bumi ya. Karena matahari tugasnya apa? Menyinari bumi. Orang bisa hidup lantaran ada matahari. Berarti yang kerja siapa? Kita kerja buat matahari, apa matahari yang kerja buat kita? Terjadi proses fotobox itu fotosintesis pada tumbuhan sebab apa? Matahari. Berarti yang kerja siapa ya? Matahari ya. Jadi semua Allah ciptakan ya. Dalam surah Al-Baqarah apa? Kami ciptakan semua ya, jami'an buat siapa? Buat manusia. Matahari buat kita, bulan buat kita gitu. Berarti pusat alam semesta khidmahnya itu kepada bumi, khususnya Jadi yang saya mau tanya, manusia melayani matahari apa matahari melayani kita? Antum bisa bilang matahari gede gak? Sama manusia kecil. Yang gede segitu gedenya melayani kita yang kecil. Luar biasa kan? Antum kalau ngelihat ada orang kecil, katek kecil, tapi yang kelilingin banyak, ajudannya banyak, pengawalnya banyak. Saya mau tanya, ini yang kecil, yang katek tadi ini orang biasa apa orang luar biasa? Kenapa? Karena yang gede-gede ini ngelayanin dia. Begitupun kita ini luar biasa hadir. Luar biasa, saking luar biasanya matahari yang segitu gedenya, bulan bintang semua berkhidmah buat kita. Cuman satu, Allah bilang, ya hambaku, semua aku suruh tunduk kepadamu, cuman ya, tugasmu cuman satu ya. Matahari, jin, manusia, air, semua alam semesta tunduk buat manusia. Tugas manusia cuman satu, anta budani, engkau sembah aku ya. Tujuannya buat apa? Manusia menyembah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa
bina wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan fala taj'alu lillahi. Kalau alam semesta diciptakan buat Anda wahai hamba Allah, maka satu tugas kita, jangan jadikan Allah sekutu, jangan sembah selain. Ada orang nyembah dunia, nyembah kerjaan, nyembah duit. Banyak gak sekarang? Apa sih dunia itu? Kata-kata orang tua saya gini, ini kata orang tua saya, Riz, yang namanya nyembah gak mesti sujud, yang namanya nyembah gak mesti apa? Kita nyembah duit nih, apakah kita sujud sama duit? Enggak mesti. Ente mengutamakan duit udah nyembah namanya. Kita mengutamakan kerjaan namanya udah apa tuh? Udah nyembah. Karena sesuatu yang kita sembah adalah yang kita utamakan dari yang lainnya. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Nah, wa anta fi ghaflatin anhum, Anda malah lalai terhadap mereka tuh. Ya, kita dikasih tahu Imam Ghazali itu, semua di badan ente berkhidmah buat ente. Alam semesta berkhidmah buat ente, entenya malah lalai, kagak sadar. Wa hum la yastarihun, dan mereka nih orang-orang yang berkhidmah sama kita kagak pakai istirahat. Wala ta'rifuhum anta, tapi Anda malah tidak mengenali mereka. Wala tashkuru, dan Anda tidak bersyukur. Man an'ama alaika bihim, kepada zat yang memberikan kenikmatan itu kepada Anda. Tuh ya. Allah ya. Makanya pantas ya. Wa qalilan min ibadiyash syakur. Faslun fi ma'rifati tarkibil jasadi wa manafi'il a'dha allati yuqalu anha fi ilmi tasyrih. Ustaz Abu baca, Ustaz. Iqra wa huwa. Bismillah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه في الدارين. فصل في معرفة تركيب الجسد ومنافع الأعضاء التي يقال عنها بعلم التشريح، وهو علم عظيم والخلق غافلون عنه، وكذلك علم الطب. فكل من أراد أن ينظر في نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيها يحتاج إلى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الإلهية والله أعلم. Wa huwa ilmun azim, ilmu apa nih? Ya, pasal tentang mengetahui tarkib, rangkaian al-jasadi, jasad kita, tubuh kita. Wa manafi'il a'dha, dan mengetahui tentang manfaat anggota tubuh. Ya, kita kan kajian kimia usada ini sebenarnya kajian tentang ma'rifatun nafas. Ya, apa? Ma'rifatun nafas. Apa sih ma'rifatun nafs? Mengenal diri sendiri. Kenapa? Karena dengan kita kenal diri, kita kenal Tuhan, dan mengenal Allah adalah puncak kebahagiaan gitu. Nah, Imam Ghazali di akhir pembahasan dalam kitab ini ngebahas tentang manusia dari segi kedokteran, dari segi zohir. Kalau sebelumnya kita bahas yang goib. Nah, kalau ini yang zohir, gitu ya. Allati yuqalu anha fi ilmi tasyrih, yang mana ilmu ini disebutkan dalam ilmu apa? Ilmu bedah, ilmu tasyrih. Ya. Nah, itu Imam Nawawi ya di dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Ya. Itu beliau pernah cerita, saya pernah membeli buku karya siapa tuh? Karya Al-Imam Ibnu Sina, namanya Qanun At-Tibb. Setelah saya baca, saya pelajari, adlama qalbi, ilmu itu malah membuat hati saya gelap. Ya, fatarok tuhu, maka kemudian aku tinggalkan kitab itu. Ya, apa pelajarannya? Pelajarannya, tidak setiap orang itu bisa menguasai semua ilmu. Ya, makanya pilih ilmu yang pas sesuai sama kita.
Gitu. Jadi kita jangan bercita-cita bermimpi buat nguasain semua ilmu, semuanya. Mau jadi ustadz juga, mau jadi dokter juga, mau jadi pedagang juga, mau jadi ahli politik juga, semua dipelajarin itu. Karena manusia seberapapun luasnya dia punya keterbatasan. Bukan akalnya, bukan hatinya, keterbatasan waktu. Ya. Nah ini Imam Ghazali, ya, beliau menyebutkan nih, ya, pembahasan dari segi ilmu tasyrih. Ilmu tasyrih ilmu apa? Wa huwa ilmun azim. Ilmu tasyrih atau bedah adalah ilmu yang luar biasa, ilmu yang azim. Ya. Tadi ditanya tuh, ada yang nanya tuh, kalau azim maknanya besar. Kalau jabalun azim maknanya apa? Gunung yang besar. Apakah besarnya gunung sama dengan besarnya Allah? Karena sama-sama pakai azim. Jawabannya beda. Laisa kamislihi wal khalqu ghafiluna anhu, sedangkan kebanyakan makhluk ghafiluna anhu itu lalai dari ilmu tersebut. Wa kadzalika ilmu tib, begitu juga ilmu kedokteran nih. Bener nih. Sekarang coba lihat dah, banyakan mana orang asing, orang non muslim, apa kita yang jadi dokter? Banyak orang non muslim loh sekarang. Ya, kalau di Jakarta nih, kalau kita ke fakultas kedokteran, itu yang jadi dokter, maaf, itu Chinese itu, orang-orang Tionghoa, bukan orang Betawi, bukan. Ya, orang Betawi mah pada Gojek, punya kontrakan tuh, tuan tanah, buka pancingan tuh orang Betawi kerjanya begitu. Ya, makanya kalau orang Jawa ke Jakarta jadi tukang ojek sama orang Betawi, ya orang Betawi kalah. Kenapa? Kalau orang Jawa ke Jakarta kan ngontrak, orang Betawi ngojek sampai Johor pulang udah dapat gocap pulang udah cukup buat sehari, karena nggak orang Jawa sampai maghrib. Kenapa? Kalau belum sampai maghrib belum cukup buat bayar apa tuh? Kontrakan. Makanya orang Jawa kerja di Jakarta ulet, ya semangat. Saya pernah ngisi di kantor, saya tanya yang orang Betawi tunjuk tangan, nggak ada yang nunjuk orang Betawi. Ternyata nggak ada satupun orang apa? Betawi. Yang Jawa hampir semuanya Jawa tuh. Ternyata betul. Kenapa orang Betawi kurang maju? Karena tidak mengamalkan Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Safir tajid iwadon aman tufariquhu. Ya. Bermusafirlah engkau, pergi jauh, nanti engkau akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Tuh, ya. Ya. Karena kalau orang di daerah merantau ke Jakarta nggak ada sifat ngandel. Dia mau ngandel sama siapa? Saudara kagak, sepupu jarang, gitu. Maka yang disandarkan sama siapa tuh? Sama Allah. Bersandar kepada diri sendiri, gitu. Nah sama nih ilmu kedokteran sekarang jarang. Ya. Tunjuk tangan dah. Ada gak yang pengen jadi dokter di sini? Jadi dukun? Murahan jadi dukun. Dukun beranak tuh ya. Fakullu man arada an yandura fi nafsihi wa ajaibi sunillahi ta'ala fiha yahtaju ila ma'rifati salati asya' minas sifatil ilahiyah. Maka setiap orang yang ingin, ya, melihat di dalam dirinya dan melihat keajaiban ciptaan Allah di dalam dirinya, maka membutuhkan mengetahui 3 perkara dari sifat Allah, ya. Nah, ilmu tasyrih ini juga bisa dikategorikan sebagai ilmu anatomi. Ilmu apa? Anatomi. Ilmu yang membahas tentang struktur badan manusia. Dan zaman sekarang sudah ada ilmu itu. Dan subhanallah, di dalam diri manusia ini banyak sekali rangkaian-rangkaian yang mustahil manusia bisa bikin, ya. Sebegitu kompleksnya itu menciptakan manusia begitu mudah buat siapa? Buat Allah. Kita jangankan ciptain orang, ya, ciptain lalat aja belum tentu bisa. Nah itu 3 perkara yang mesti orang tahu. Apa itu? Al-ula, yang pertama, an ya'rifa anna khaliqasy syakhsi qadirun 'alal kamali, bahwasanya, ya, khaliqasy syakhsi yang menciptakan manusia, qadirun itu maha mampu, 'alal kamali, ya, untuk mencipta dengan sempurna. Tuh. Walaysa bi'ajiz, dan, ya, dialah bukan zat yang lemah.
wa huwallahu subhanahu wa ta'ala, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa laisa amalun fil alami bi'ajaba min khalqil insan min ma'in mahin. Dan tidak ada amalun, satu perbuatan, fil alam, di alam semesta, bi'ajaba, yang lebih menakjubkan, min khalqil insan, daripada penciptaan manusia, ya. Jadi nggak ada sesuatu penciptaan yang lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, ya. Makanya tadi dikatakan ketika Allah menciptakan alam semesta luar biasa. Allah menciptakan alam semesta luar biasa. Berapa hari Allah menciptakan alam semesta? Fi sittati ayyam. Tuh. Di daerah Bogor ada namanya Citayam. Ya, kemarin belum lama tuh Citayam, ya, di daerah Bogor, daerah Depok. Kata guru saya, Citayam berasal dari kata sita ayam, gitu. Sita ayam. Hari apa Allah ciptakan alam semesta yang pertama? Pada hari Ahad permulaannya, ya, peletakan batu pertama. Allah menciptakan alam semesta pada hari apa? Kemudian Allah ciptakan lagi pada hari kedua, ya, namanya apa? Hari Itsnain, hari Senin. Masih berlanjut penciptaan sampai hari ketiga, hari apa? Tsulasa, hari Selasa. Masih berlanjut, belum kelar penciptaan alam semesta, lanjut lagi sampai hari apa? Arbi'a, hari Rabu. Belum selesai itu, berlanjut sampai apa? Khamis, hari Kamis. Berapa hari tadi? Baru berapa hari? Coba lihat, ya. Hari terakhir, ya. Hari apa? Harusnya apa tuh? Kalau Khamis 6 apa 6? Sadis. Harusnya apa? Hari ke-6, hari sadis. Ngeri juga nih. Besok hari apa? Hari sadis. Ternyata penamaan, ya, hari ke-6 bukan sadis, tapi Jum'ah. Apa Jum'ah? Jum'ah asal katanya jamaah. Apa jamaah? Jamaah maknanya kumpul. Kenapa dikatakan kumpul hari Jumat? Karena di hari Jumat seluruh alam semesta sudah kumpul penciptaannya. Tuh. Makanya hari pertama namanya Ahad, kedua namanya Isnin, ketiga namanya Salasa, keempat namanya Arbi'a, kelima namanya Khamis, keenam bukan sadis tapi Jumat, karena semuanya sudah kumpul. Langit, bumi, matahari, planet, Bima Sakti dan bima-bima lainnya kumpul di hari apa tuh? Jumat. Nah, maka Allah suruh manusia juga kumpulnya di hari apa? Biar menyamakan kumpulnya alam semesta. Ente kumpul lagi di hari Jumat. Nah, Sabtu ngapain Ustaz Sabtu? Nah, karena Jumat udah kelar, Sabtu asal katanya sabat. Sabat maknanya apa? Maknanya berhenti, maknanya libur. Kenapa dinamakan sabat? Karena hari Sabtu Allah udah berhenti. Allah udah gak lagi bikin apa? Alam semesta. Maka namanya hari apa tuh? Hari libur, Sabtu. Maka PNS liburnya hari apa? Karena di hari itu juga orang berhenti kerja. Allah juga sama, berhenti kerja bikin alam semesta 6 hari doang udah. Sabtu libur. Makanya Yaumus Sabat namanya. Ya. Ada kamus gak di HP? Apa coba cari? Sabtu. Apa arti Sabtu? Bismillah. Mana sabat? Aduh. Apa arti sabat? Hah? Apa? Hari istirahat. Cakep lagi, istirahat. Berarti Allah ngapain hari Sabtu? Istirahat, udah nggak bikin lagi. Terus apa lagi? Bersenang-senang. Udah kelar, rumah udah jadi, udah santai gitu. Pelajarannya apa? Dari 6 hari, dari 7 hari yang kita tahu, 6 hari isinya kerja. 1 hari libur gitu. Saya ulang ya, 6 hari isinya
kerja 1 hari. Begitu juga kita jangan libur mulu nih, hidup libur mulu, libur setengah minggu gitu. Sehari kerja lah, jangan ya. Allah aja nyontoin nama kita itu bikin alam semesta 6 hari, 1 hari libur. Sama kita nih, walaupun kita santri mungkin nganggur, nggak ada kerjaan, jangan pakai libur, isi kegiatan kosong dengan ngaji. Itu ya. Paham tuh? Itu ya. Ajib gitu. Oh, Masya Allah. Itu namanya asror ya. Nah, luar biasanya manusia, tercipta min ma'in mahin, tercipta dari air yang hina. Kenapa air yang hina? Karena keluarnya dari lubang kencing, masuknya ke lubang kencing, lahirnya dari lubang kencing, dan dikubur di lubang kencing, lubang lahat, lubang kencing. Ya, tuh. Wa taswiri hadas syakhs, dan penggambaran ya, pembentukan hadas syakhs, sosok ini, bihadhihi surah al-ajibah, itu dengan rupa yang sekarang ini itu luar biasa ya. Manusia punya tangan. Pertanyaan kita, kenapa tangan manusia 2 enggak 3? Ayo, kan kalau 3 enak ya, 2 naik motor nyetang, yang 1 garuk gini kan enak tuh ya. Kenapa Allah ciptakan pala di atas, kaki di bawah ya? Itu dah nikmat tuh dah ya. Hidung ngadep bawah, kenapa nggak ngadep ke atas? Nah kalau hujan apa tuh? Kemasukan air gitu. Ya Allah, ini indah banget. Makanya maaf ya, walaupun kata ukti antum kurang cakep misalnya, tapi antum itu inna khalaqnal insana fi, antum sebaik-baik penciptaan tuh ya. Jangan kita minder, insecure sama perempuan. Antum bukan kurang ganteng, tapi kurang duit. Karena ketika orang banyak duit tiba-tiba jadi ya, nggak percaya, cobain ya. Iya. Makanya kemarin di awal pertemuan saya bilang, kalau mau dikerja perempuan gampang, colong duitnya, dikejar-kejar gitu sama debt collector juga ya. Jadi ciptaan Allah ini dah luar biasa indah, luar biasa. Kuping nih, kuping, telinga diciptakan sama Allah kan, kuping ada jalurnya kan. Kenapa sih nggak lempeng aja kayak gajah gitu ya? Kenapa kuping ngadep sini, kenapa nggak ngadep ke depan gitu? Bahkan dalam ilmu firasah, orang kalau kupingnya lebar itu cenderung pintar katanya. Langsung megang kuping semua, gede kayaknya. Kenapa kalau kupingnya gede cenderung pintar? Karena lebih gampang nangkap ilmu. Nah kalau kupingnya kecil gitu, ketutupan headset lah ya. Nah, itu orang-orang dulu itu ya. Yang kupingnya kecil jangan minder ya. Cari kitab yang lain, di kitab yang lain ada kali nanti. Ya gitu. Naam. Kama qala subhanahu wa ta'ala, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfah, dari apa? Nutfah. Nah, kalimat nutfah itu pakai tanwin enggak? Nutfatin. Kemarin apa tadi ya kita bahas tanwin? Kemarin ya. Tanwin ini mananya apa? Ada apa kemarin? Lit ta'zim, lit takfir, lit taklil, lit tahkir, dan iradatul wahdah. Apa tanwin di sini? Lit tahkir. Allah pengen menggambarkan kami ciptakan manusia dari nutfah. Nutfah yang mana? Nutfah yang hina, yang remeh ya, nutfah ya. Makanya dipakai apa tuh? Tanwin. Nggak tepat kalau dibilang lil wahdah, nggak tepat. Karena di balik sperma kita itu ada jutaan apa tuh? Jutaan, iya sperma ya. Jutaan anak cikal bakal manusia tuh ya. Amsyajin ya, yang mana sperma tersebut amsyaj ya.
nabtalihi yang kelak kami akan apa? Akan mengujinya. Tuh ya. Fa i'adatuhu ba'dal maut, maka kalau Allah menciptakan manusia maka ya mengulangnya setelah kematian ahwanu lebih mudah. Ya. Ini sama nih kayak gini. Kita kalau baca juz amma itu kan bercerita tentang apa sih? Hari kiamat. Ya. Juz amma bercerita tentang hari kiamat. Nih. Coba kita lihat. Apa kata Allah di sini? Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Ya, yang mana mereka di dalamnya berbeda pendapat. Kalla saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun. Nah, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung sebagai pasaknya. Wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan. Wa ja'alnakum wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan malam hari kalian sebagai subata. Apa sahabat tadi? Istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaianmu. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupanmu. Wa banaina fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata. Pertanyaannya, kenapa Allah sebutin ini semua? Begini loh. Ketika mereka nggak percaya hari kiamat, orang kafir Quraisy nggak percaya hari kiamat, Allah bilang begini, wahai manusia, yang nyiptain langit aneh, yang nyiptain bumi aneh, yang nyiptain makhluk semuanya aneh. Kalau menciptakan aja saya bisa, apalagi menghancurkan. Karena kaidahnya ngancurin lebih gampang daripada bikin, bener gak? Kan kita kalau misalnya servis motor gampangan rombaknya ketimbang masangnya, bener ya? Mainan kita rombak mainan, kita servis mainan, gampangan apa itu? Gampangan bongkarnya ketimbang pasangnya. Nah kalau masang aja aneh bisa, apalagi ngancurin. Berapa lama kita bikin pondok nih? Setahun? 2 tahun? Ngancurinnya? Kirim aja atom bom, boom, habis semua. Bener gak? Sama ketika Allah yang menciptakan manusia dari nutfah, maka nanti menghidupkannya lagi lebih apa tuh? Lebih mudah tuh. Li'annal i'adata ashalu minal ibtida, karena mengulang lebih mudah daripada memulai itu ya. Gitu. Asani yang kedua, ma'rifatu ilmihi subhanahu wa ta'ala. Kita mesti mengetahui ilmunya Allah Ta'ala. Wa annahu muhitun bil asya'i kulliha, dan bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu semuanya. Lianna hadhil ajaib wal gharaib, karena keajaiban dan keanehan inilah tumkinu illa bikamalil ilm, tidak mungkin ada kecuali sebab kesempurnaan ilmu. Tuh. Ya, makanya kita nggak boleh protes hadirin, nggak boleh protes sama Allah. Allah tuh udah sempurna ngatur hambanya. Ya. Makanya tiap pagi kita baca apa? Rodina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Tiap pagi baca 3 kali. Kenapa? Biar di pagi hari kita bisa ridho dengan takdir yang Allah kasih ya. Karena kata ulama, inda masaibu qaumin fawaid, di setiap musibah yang ada pada satu kaum, buat kaum lain fawaid ya. Masaibu qaumin inda qaumin apa? Fawaid. Musibah suatu kaum buat kaum yang lain itu keutamaan, anugerah ya. Makanya kita kalau kena musibah sakit, misalnya pilek hidung kita, pilek sembuh-sembuh, udah sebulan nggak sembuh-sembuh, mesti kemana kita?
dokter. Berarti manfaat buat siapa? Dokter. Ya. Makanya ada orang naik motor pagi-pagi berangkat kerja ke kantor, lagi enak jalan, tiba-tiba bannya bocor persis di depan tukang tambal ban. Kata yang bocor bilang apa? Astagfirullah. Tukang tambal ban bilang apa? Alhamdulillah. Makanya kita nggak boleh protes sama Allah. Allah sengaja terkadang bikin kita kena musibah biar orang dapat manfaat. Ya. Saya kalau naik motor misalnya gitu, tiba-tiba ban saya bocor gitu, saya berbaik sangka tukang tambal ban habis sholat duha itu, Allahumma in kana rizki ba'id faqarribhu. Naik motor bannya bocor, nah itu habis sholat duha ini dia tuh. Bocornya 2, duhanya 8 rakaat tuh dia. Makin banyak rezekinya, berarti makin banyak ibadahnya kan gitu. Ya. Saya pernah makan di daerah Pamanukan, tempat guru saya itu, makam Kiai Hamid. Itu makan pagi-pagi sarapan, tahu berapa sarapan? Kita kalau sarapan berapa duit sarapan? Berapa duit sarapan? 10.000, cukup 10.000? Berempat, berarti berapa? Berempat? 40? Tahu nggak saya berapa sarapan? 400.000. 400 sarapan 400.000. Pakai apa itu? Pakai salmon itu. Ternyata saya lagi keliling kan di pinggir pantai itu. Nah, saya nyari warung makan yang mana ya? Saya dengar ada suara murotal di situ. Suara murotal. Udah kita berhenti di yang ada murotalnya gitu. Makan, pesan makan, ada ikan, apalah ikan lupa saya, ikan ini, ikan itu. Ternyata pasti total berapa tuh? 400.000. Ini kayaknya yang punya warung habis sholat duha 30 rakaat kali ini. Gede banget rezekinya tuh. Ya. Jadi kita harus berbagi. Jangan kita murka terhadap takdir dari Allah. Asalisa yang ketiga, anta'lama annan lutfahu wa rahmatahu wa inayatahu muta'alliqatun bil asya'i kulliha. Yang ketiga, engkau mesti tahu bahwasanya kelembutan Allah, rahmatnya Allah, inayahnya Allah, perhatiannya Allah maksudnya, muta'alliqatun, itu berhubungan bil asya'i kulliha, dengan segala sesuatu. Ya. Jadi apapun yang kita lihat, di situ ada kelembutan Allah, ya, ada tanda kasih sayang Allah dimanapun ya. Singa yang kita kenal suka makan daging, ketika anaknya lahir dimakan nggak? Kenapa nggak dimakan? Fihi rahmatullah. Ya. Gajah yang segitu gede kalau jalan nginjak orang mati itu gajah, orang. Ketika anaknya lahir diinjak nggak? Enggak. Berarti ada apa tuh? Rahmat Allah. Ya. Makanya ada ayat yang paling saya suka, namanya gini. Tapi orang lain salah mengartikan. Ar-Rahman alal arsyis. Ini kalau orang kaji tauhid, orang akan mengatakan Allah di langit. La, Allah tidak beristiwa di atas aras. Tidak. Allah nggak butuh aras untuk beristiwa, karena Allah itu Tuhan, aras itu makhluk. Nah, maksudnya apa ayat ini? Ini kalau kita paham balaghah, maksud ayat ini sebenarnya Allah pengen menggambarkan, wahai hambaku yang menguasai aras sampai ujung bumi, itu zat yang maha rahman loh, zat yang berkasih sayang loh. Ar-Rahman itu bukannya Al-Jabbar, bukan. Ar-Rahman. Sekarang saya mau tanya, kalau orang tertinggi di pondok kita yang segalanya bergantung dia, yang mimpin bengis, pelit, enak apa sengsara kita? Sengsara. Tapi kalau yang mimpin Rahman, jangankan ama yang muslim, ama yang kafir aja baik, enak gak? Itu maksudnya. Di sini Allah tidak sedang menyebutkan di mana tempat beliau, bukan. Kalau menunjukkan tempat, entar bentrok sama ayat lain. Innahu labil mirsad. Allah di mana tuh? Tahu mirsad? Tempat orang mengawas. Ya. Allah, kata Allah sendiri, Allah di mirsad. Berarti bentrok gak sama aras? Jadi di aras apa di mirsad nih? Dalam ayat yang lain apa? Fa inni
qarib. Bahkan aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari, ada yang bilang Allah dekat urat nadi, ada yang bilang Allah di aras. Jadi Allah di mana? Makanya Allah ketika bicara tempat, Allah lagi nggak bicara tempat. Allah lagi nunjukin sama kita yang ngurusin kita ini semua bukan Al-Jabbar, bukan Al-Qahhar, tapi Ar-Rahman. Tuh. Ya. Makanya Al-Quran itu adalah surat cinta dari Allah. Tahu nggak surat cintanya dari mana? Kita kalau baca Quran dimulai dengan apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Nih, orang yang baca Quran tapi nggak baca Bismillah maka salah memahami Al-Quran. Kita nih kalau ada surat, tolong bunuh pencuri. Saya mau tanya, pencuri punya anak gak di rumah? Bisa jadi gak pencuri punya anak? Pencuri punya istri gak? Kasihan gak sih kalau pencuri dibunuh? Kasihan kan? Ya. Tolong potong tangan gitu. Tolong bunuh orang yang membunuh. Mungkin orang sekarang bilang begini, Al-Quran kitab sadis. Kenapa? Masa orang nyolong dipotong tangannya? Masa orang ngebunuh wajib dibunuh? Berarti ente baca Quran gak pakai Bismillah. Ini yang nyuruh bunuh bukan zat yang maha pembalas, bukan. Bukan zat yang maha jabbar, bukan. Tapi zat yang maha apa? Rahman. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang maha penyayang pun nyuruh Anda untuk membunuh orang yang membunuh. Fajaza'u sayyi'atin. Jadi membunuh buat Allah itu bukan kekejaman tapi rahmat justru. Coba bayangkan ada pembunuh nggak dibunuh, ujung-ujung apa? Saling ya aturannya ini mati, terbunuh, dibunuh lagi satu, kelar masalah. Gara-gara nggak dibunuh, diincar pamannya, diincar anaknya, diincar istrinya, jadi mati sekeluarga. Betul nggak? Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu dengan Bismillah, bacalah dengan pandangan bahwa Allah itu penyayang. Apa yang disuruh berarti bukan karena Allah benci, bukan, tapi karena Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisos. Saya pernah dulu bikin tulisannya, setiap Al-Quran yang ada kutiba-kutibanya pasti berat. Kutiba alaikumul qisos, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumus siyam, berat. Makanya pakai kutiba. Karena kalau nggak pakai kutiba, orang bisa ninggalin loh. Kalau nggak pakai kutiba, orang bisa apa? Perintah dengan kata kutiba lebih kuat daripada perintah dengan fi'il amar. Ya. Perintah dengan fi'il amar cuman nyuruh. Bisa jadi orangnya lain yang nggak disuruh, nggak merasa disuruh. Tapi kalau sudah tertulis suatu perintah, tertulis di tembok, tertulis di undang-undang, maka semua wajib mengerjakannya. Nah begitupun Alkitab, begitupun Siyam. Nah pertanyaan Ustaz, emang sama Qital sama Siyam? Kan puasa gampang ya. Kenapa disamain sama apa tuh? Sama Qital sama Qisos. Itu kata kita coba lihat bulan puasa, banyak kayak nggak puasa? Coba ada ke mall, ke pasar, pada puasa nggak? Berarti kan berat nggak puasa? Karena ya, berat buat siapa? Berat buat hawa nafsu. Qital buat siapa? Perang. Hawa nafsu. Qisos berat buat siapa? Jadi kesamaannya berat bukan buat orang, buat hawa nafsu. Nah, wa annaha la nihayata laha lima tara fin nabati wal hayawani wal ma'adini min sa'atil qudrati wa husnis suwari wal alwan. Dan bahwasanya ya la nihayata laha, ya luasnya itu tidak ada nihayahnya. Ya, kasih sayang Allah itu tidak ada ujungnya, nggak ada nihayahnya. Lima tarofin nabati, ya sebagaimana yang kau lihat pada tumbuhan, wal hayawan, wal ma'adin. Apa ma'adin? Ya. Apa ma'adin? Barang tambang. Min sa'atil qudrah, daripada luasnya kudrah Allah, wa husnis suwari, dan indahnya bentuk ciptaan Allah, wal alwani, dan ya warna-warnanya itu. Jadi apa yang Allah ciptakan itu nggak ada ujungnya, udah indahnya luar biasa ya. Makanya kalau kita mencari istri
ya, cari yang indah tapi jangan yang terindah. Karena kalau kita nyari yang terindah, kita akan menemukan banyak orang lebih indah dari yang kita dapat di sekarang. Nyari dapat istri cakep, antar aja lebih cakep entar. Iya sih, entar ketemu lebih cakep. Entar lagi ketemu lagi lebih cakep. Nggak bakal kita ketemu sama nyari teman. Man tolaba akhon bila aibin soro bila akhin. Orang yang nyari teman yang nggak ada aibnya nggak punya teman. Ya. Sama nyari guru yang nggak ada aibnya. Belajar sama Nabi ada tuh. Ya. Yang namanya guru, siapapun punya kekurangan. Makanya guru, kalau kita punya guru jangan difoto dalam kondisi 3. Masih ingat? Yang pertama apa? Lagi makan. Jangan foto guru lagi makan. Lagi nyuap begini, mangap gitu. Cekrek, jangan. Bukan jelek banget itu, bener gak? Jangan foto guru lagi makan, jelek. Kalau lagi nggak nyendok, lagi nggak nyuap nggak apa-apa. Tapi kalau lagi begini nggak apa-apa. Tapi kalau lagi nyuap jangan. Ya. Cobalah ente lagi makan gitu, jelek gak muka ente? Biar kali Aliando kali makan gitu, jelek juga mukanya. Yang kedua, jangan dipoto lagi tidur. Lagi tidur begini mangap. Udah mana ilernya turun kan gitu, jangan. Yang ketiga, dalam kondisi yang tidak rapi. Guru kita bangun tidur acak-acakan rambutnya, jangan difoto. Ada lagi yang nambahin, satu lagi Ustadz, tambahan apa? Lagi akad nikah lagi, jangan difoto. Ntar istrinya tahu gitu. Bisa perang dunia ketiga itu. Faslun, fasal yang selanjutnya fi tafsili khilqati bani Adam, tentang perincian akan ciptaan anak Adam. Li'annaha miftahu ma'rifatis sifatil ilahiyah, karena dengan kita mengetahui rincian sifat anak Adam, kita akan mengetahui ya sifat-sifat Allah. Wa huwa ilmun syarif, dan itu adalah ilmu yang mulia ya. Makanya gini, kita pengen tahu nggak kasih sayang Allah? Kalau pengen tahu, lihat aja kasih sayang ibu kepada anak. Itu gambaran kecilnya, gambaran apa? Kecilnya, walaupun nggak bisa dibandingkan ya. Nah makanya kalau kita pengen tahu sifat Allah, ya lihat lewat manusia gitu. Wadzalika ma'rifatu ajaibis sana'il ilahiyah, dan yang demikian itu dengan cara mengetahui keajaiban ciptaan Allah. Wa ma'rifatu izamillahi subhanahu wa ta'ala wa qudratihi, dan kita mengetahui kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Wa huwa mukhtasaru ma'rifatil qalbi, dan itu adalah ringkasan daripada pengetahuan hati. Jadi kalau kita pengen mengetahui hati, nah lihat tuh bagaimana luar biasanya Allah. Wa huwa ilmun syarif, itu adalah ilmu yang mulia. Karena huwa ma'rifatus sana'il ilahiyati li'anna nafsa kal farasi ya. Karena dia merupakan ya ma'rifatus sana'i, pengetahuan terhadap ciptaan ilahiyah, ciptaan Allah. Li'anna nafsa kal faras, karena tubuh manusia seperti kuda. Wal aqla karraqib, dan akal seperti penunggangnya. Wajima'uhuma al faris, dan perpaduan antara keduanya, kuda dan pengendaranya, dinamakan al faris, yaitu si penunggang kuda tuh ya. Waman lam ya'rif nafsahu, siapa orang yang tidak kenal dirinya, wa huwa yadda'i ma'rifata ghairi, tapi dia ngaku kenal orang lain ya. Ada kayak yang begitu ya. Dia dirinya nggak kenal tapi ngaku kenal orang. Nah gimana? Fa huwa karrajulil muflis, itu persis kayak orang yang lagi bangkrut. Alladzi laisa lahu ta'amun li nafsi, yang mana dia nggak punya makanan buat dirinya sendiri. Wa huwa yadda'i, tapi dia mengaku annahu yakutu fuqara al Madinah, tapi dia ngaku dia udah ngasih makan orang-orang miskin satu kota. Fahada muhalun, itu mustahil ya. Jadi kalau kita bilang aneh kenal orang ya, aneh kenal orang tapi nggak kenal dirinya, maka itu mustahil ya. Makanya syarat orang mengenal orang lain adalah kenali dulu diri sendiri. Itu faslun, fasal yang terakhir. Mata tafdulul bahaim ibna Adam, kapan hewan itu bisa mengungguli derajat manusia? Kapan tuh? Idza arafta hadzal izza wasyarafa wal kamala wal jamala wal jalala, apabila engkau telah mengetahui kemuliaan,
kehormatan, kesempurnaan, keindahan dan keagungan ba'da an arafta jauharul qalbi, setelah engkau mengetahui tentang esensi dari hati, annahu jauharun aziz, bahwasanya hati itu adalah jauhar yang sangat berharga. Kan saya bilang ya kemarin di awal, apa sih jauhar? Zat. Saya mau tanya, maaf ya, kotoran kambing jauhar bukan? Kotoran sapi jauhar bukan? Hati jauhar bukan? Sama nggak hati dengan kotoran kambing? Beda. Walaupun sama-sama jauhar, tapi hati jauharun aziz. Ya, dia adalah satu zat yang sangat berharga, sangat mulia. Qad wuhibalak, yang telah diberikan cuma-cuma kepada Anda. Ya, dihibahkan itu. Wa ba'da dzalika khafiya anka, dan setelah dikasih, ya, itu menjadi tersembunyi bagi kita. Makanya kita sebenarnya nih, ketika kita lahir ke alam dunia, rekaman kita di alam roh dihapus sama Allah. Atau enggak bahasanya, kasetnya diumpetin sama Allah, disimpan sama Allah. Jadi ketika kita masuk ke dunia, dimulai dari apa? Nol. Seandainya kita masih punya rekaman itu, kita ingat sedang pernah berhadapan dengan Allah, yang Allah bertanya, alastu birabbikum. Tapi kasetnya disimpan dulu. Ntar pas kita meninggal, kasetnya dibalikin lagi. Ya Allah, itu. Fa in lam tatlubhu, maka jikalau engkau tidak mencari hati itu, wa ghafalta anhu, engkau abai dengan hati itu, wa dhayyatahu, engkau sia-siakan itu hati, kana dzalika hasratan azimatan alaika yaumal qiyamah, maka itu akan menjadi penyesalan terbesarmu nanti di hari kiamat. Fajtahid fi thalabih, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencari makna hati itu. Watruk asghala dunia, tinggalkanlah segala macam kesibukan dunia, kullaha, semuanya. Wa kullu syarafin lam yadhhar fid dunya, dan setiap kemuliaan yang tidak nampak di dunia, fahuwa fil akhirati farahun bila ghammin, maka nanti di akhirat akan menjadi kebahagiaan yang ada tanpa kesedihan. Baqaun bila fanain, kekekalan tanpa adanya kesirnaan. Qudratun bila ajzin, kemampuan tanpa kelemahan. Ma'rifatun bila jahlin, akan menjadi ma'rifat tanpa kebodohan. Jamalun wa jalalun aziman, keindahan dan keagungan yang besar. Tuh ya. Jadi setiap kemuliaan yang tidak nampak di dunia, ingat ya, enggak semua orang mulia nampak mulia di dunia, enggak semua ya. Dan bisa jadi yang nampak mulia di dunia belum tentu mulia di mana? Di akhirat ya. Makanya kita kan kalau bikin status, kalau bikin di medsos, saya mau tanya, yang cakep-cakep apa yang jelek-jelek? Yang cakep-cakep dong. Ustadz, saya nggak mau jadi orang munafik, saya posting juga tuh yang jelek-jelek. Saya lagi pakai celana pendek, saya posting. Saya lagi main biliar, saya posting. Boleh nggak sih begitu? Kan biar nggak munafik. Nggak boleh ya. Setiap orang maksiat, kata Nabi, mu'afa. Setiap orang maksiat apa? Mu'afa, dapat ampunan dari Allah. Illal mujahirun, kecuali yang nampakin dosa. Maaf ya, jadi ada sebagian orang bikin begini, percuma postingan pakai sorban, ya, kelakuannya bejat dan sebagainya. Kita bikin postingan bagus-bagus bukan untuk dipuji orang, bukan. Karena di zaman ini orang sudah pada nunjukin kemaksiatan. Jangan sampai medsos isinya apa? Maksiat. Sabar kita scroll set, orang joget TikTok Velocity. Kita scroll lagi set, ada pocong lagi joget, pocongnya kemarin tuh ya. Saya kemarin ngeliat pocong kemarin tuh, bener gak? Isi medsos kita dengan tayangan yang bagus, ceramah guru masukin, itu video lagi ngaji, lagi belajar masukin, bukan untuk ria, bukan, tapi mengimbangi biar jangan sampai orang maksiat semuanya. Itu ya, itu dakwah namanya.
Yang nggak boleh tadi kita lagi maksiat di posting, itu nggak boleh, namanya mujahirun. Ya, namanya apa? Mujahir. Itu yang boleh muhajir. Yang nggak boleh mujahir tuh. Ya. Nah, jadi tidak semua orang mulia itu nampak kemuliaannya di dunia. Bisa jadi orang mulia nanti nampaknya di mana? Di akhirat. Ya. Banyak kisah-kisah sahabat tuh. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Ya, kisahnya masyhur luar biasa. Saya kalau kisahkan panjang gitu. Mus'ab bin Umair ketika meninggal dunia itu punya kain ditutup palanya, kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, palanya kelihatan. Artinya apa? Saya mau tanya, kira-kira nih kita kalau ngeliat orang begitu nih, kalau zaman sekarang ya, kasihan apa kasihan? Kasihan kan ya? Ada santri meninggal kain kafannya cuma setengah, nggak cukup buat tutup badannya. Saya mau tanya, itu buat kita jadi kasihan nggak? Bahkan yang bilang itu azab tuh, gara-gara minjam sendal orang mulu, gosok mulu tuh, dibikin caption begitu. Padahal belum tentu orang yang hidupnya seperti itu sengsara, belum tentu loh. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Umumnya orang kalau dikasih nikmat, dimuliakan, dia merasa apa? Tuhan sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi. Adapun orang ada yang ketika Allah bikin dia sempit dunianya, susah ekonominya, dia mengatakan Tuhan sedang menghinakanku. Kala, demi Allah bukan begitu. Belum tentu orang yang miskin, yang gak punya harta itu hina, belum tentu. Bisa jadi lebih mulia dari kita. Siapa yang lebih mulia dari Nabi Muhammad? Nabi Muhammad suatu hari pernah kelaparan, 2 hari gak makan, minta makan sama anaknya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah menangis karena hanya bisa membawa remah-remah roti yang sudah terpotong-potong. Apakah antum mengatakan ini Sayyidah Fatimah rezekinya seret gara-gara jarang ibadah? Apakah kita mengatakan Sayyidah Fatimah hidupnya hina gara-gara susah? La wallah. Jangan pernah mengira orang susah itu orang hina. Orang susah adalah orang yang sedang diuji oleh Allah dan orang yang disayangi Allah. Karena siapa yang paling banyak sedihnya di dunia akan paling banyak senangnya di akhirat. Makanya pola pikir kita jangan begitu. Jangan lagi banyak rezeki nih, alhamdulillah nih saya sedang Allah muliakan. Belum tentu. Bisa jadi banyaknya harta bisa jadi dikitnya harta tanda Allah cinta. Idza ahabullahu abdan ibtala. Gitu. Apa? Ya. Wa ammal yauma, adapun pada hari ini, falaisa syai'un a'jaza minhu li'annahu miskinun naqis. Sementara hari ini tidak ada yang lebih lemah daripada dirinya sendiri. Tuh. Li'annahu, karena manusia itu miskin. Orang yang miskin, apa sih miskin? Ya. Miskin asal katanya sakinah. Miskin asal katanya apa? Sakinah. Kalau pisau bahasa Arab pisau sikin. Sikin sama sakinah. Apa korelasinya sikin sama sakinah? Kenapa sikin, pisau dinamakan sikin, yang akar katanya sama dengan sakinah, tenang, diam. Miskin, asal katanya sama. Apa kesamaan? Nanti teman-teman akan belajar ilmu namanya maqayisul lughah. Mudah-mudahan umur panjang sehat afiat ya. Namanya apa? Maqayisul, yang ngarang namanya Ibnul Faris. Di situ dijelaskan sikin, miskin, sakinah itu akar katanya sama, yaitu berasal dari kata diam. Kenapa? Orang, hewan kalau bergerak-gerak, oke, kita potong, apa itu? Diam. Iya, bener gak? Hewan kita tebas pakai pisau, diam gak tuh hewan? Diam. Ente juga kalau kasih pisau gini, diam gak? Orang begal disodorin pisau gini, bergerak apa diam dia? Sakinah, apa sakinah? Tenang, orang tenang cirinya diam. Ya. Terus apa lagi? Miskin, orang miskin banyak diam. Emang ngapa-ngapain gak kerja, miskin di rumah.
Mau kerja gak ada kerjaan, ya miskin, diem aja di rumah, begitu. Itulah maknanya apa tadi? Sakinah. Jadi orang miskin, orang yang banyak apa? Diem, karena nggak bisa ngapa-ngapain. Tuh, ya. Itu indahnya bahasa Arab tuh. Ada sikin, ada miskin, ada apa? Sakinah. Nah, udah miskin nakis lagi. Ya udah miskin kurang. Wa inna masyarafu godana, dan hanya saja kemuliaan seorang hamba itu akan didapatkan nanti di hari kiamat. Nah, pertanyaannya Ustadz, innama kan adatul hasri. Ya. Innama kan adatul hasri. Hanya gitu. Ya. Kemuliaan hanya didapatkan di mana? Pertanyaannya, emang di dunia nggak ada? Ada nggak kemuliaan di dunia? Ada dong. Ya. Berarti innama apa ini? Innamanya idofi namanya. Ya. Bukan hakiki. Kan ada hanyanya hakiki. Bener-bener emang itu doang. Tapi ada innama maknanya lil apa? Idofi. Berarti bukan satu-satunya gitu. Idza taraha min hadhil kimia ala jauhari qalbi. Kalau seandainya kita lemparin nih kimia ini ke dalam hati kita, hatta yakhlusa minhu shibhul bahaim, sehingga bersihlah jiwa kita daripada kemiripan dengan hewan, maka yablugha darajatal malaika, dia akan sampai ke tingkatan malaikat. Nah, di awal mula pelajaran kita belajar apa tuh? Ilmu apa? Kimia. Nih dalam kitab Tafsir Marah Labid, ketika Nabi Musa lagi bertarung dengan para apa? Penyihir itu, dia itu pakai tali, dipakein bahan kimia. Ya, dalam Tafsir Marah Labid itu dipakein bahan kimia, saya lupa namanya apa. Itu bahan kimia menyebabkan tali-tali itu goyang begitu. Gitu. Ya. Jadi bukan ilmu mereka canggih, bukan, tapi pakai bahan kimia. Ya. Tuh biasanya para pesulap, tahu tuh pesulap kan? Pesulap punya tuh bahan-bahan kimia yang merubah air teh dipindahin ke gelas lain jadi air putih gitu. Jangan nanti minum, jangan. Karena itu kimia itu, bahan kimia gitu. Nah sama nih, ya. Ini Imam Ghazali ngajarin kimia, anggaplah ini bahan kimia, yang ini hati ente. Ketika dicampurin bahan kimia ini ke hati ente, maka hati ente akan menjadi bersih dari sifat apa tadi? Sifat binatang. Fa in roja ila syahawati dunya, kalau kembali ia kepada syahwat dunia, fatolat alaihil bahaimu yaumal qiyamah, maka nanti ya dia itu akan lebih unggul itu hewan dari dirinya di hari kiamat. Ya, kalau seandainya kita balik ke syahwat lagi, maka di hari kiamat hewan lebih mulia dari kita. Kenapa? Li'annaha tasiru ila turab, karena hewan nanti akan menjadi tanah. Kita dibakar di api neraka. Ya. Nauzubillah. Wa yabqa huwa fil azab, dan orang yang tadi yang nggak bisa mengalahkan syahwatnya akan tetap di dalam azab Allah. Nauzubillah min dzalik wa nastajiru bihi, dan kami meminta perlindungan kepada Allah. Wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir. Walhamdulillah ya rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita baca Fatihah buat Imam Ghazali, buat guru-guru kami yang telah mengajarkan kitab ini dan ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan kesalahannya, diangkat derajatnya, dijadikan ilmu yang diajarkan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah terangi hati kita, terangi sanubari kita. Allah berikan kita rezeki yang halal yang thayyib mubarak, dan kita semua wafat husnul khatimah, dikumpulkan bersama para anbiya, auliya, wasiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan.